Hai adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Fantastik. Yes, yes, yes. Wah, semangat sekali adik-adik. Sebelumnya abang mau tanya dulu. Apa kabar Kak Fani? Kabar baik dong Bang Yo. Wah, luar biasa. Adik-adik, apa kabarnya? Semoga tetap luar biasa ya. Bang Yo apa kabarnya? Wah, Bang Yo, puji Tuhan luar biasa. Yes, baik. Oh iya Bang Yo, kan kita mau ibadah. Iya Kak. Kita ingatin adik-adiknya. Apa tuh ya yang diingatkan? Jangan lupa 3M. Wah, 3M penting itu Kak. Apa yang pertama? Memakai masker. Pakai masker adik-adik. Yang kedua Kak? Mencuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak loh kayak kami. 1 meter. Oke, sebelum kita ibadah, kita akan berdoa. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang pagi hari ini. Tuhan membangunkan kami dan kami akan siap untuk beribadah. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati hati dan pikiran kami agar fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga pendeta yang akan melayani kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, udah berdoa Bang. Iya Kak. Saatnya kita Bernyanyi. Lagu apa ya Kak? Ku mendaki. Wah, ke Bukit Sion. Adik-adik tahu lagunya? Oke, bangun semua ya, kita semangat, ayo. Oke, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Lebih semangat ya adik-adik. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Wah, adik-adik sudah menyanyikan lagu 1 tadi dan semangat semua nih Kak Fani. Iya dong Bang. Kita akan masuk ke firman Tuhan. Adik-adik siap ya? Betul. Oke, kita naikkan Siapkan pujian hati ini, kita. siapkan hati kita masing-masing. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, Jemaat HKBP Jatiasi, khususnya bagi anak-anak kami sekolah minggu. Salam, apa kabar? Selamat hari Minggu, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Ya, bagi anak-anak kami yang mengikuti ibadah live streaming pada saat ini,
Tentu kita sudah mempersiapkan Alkitab kita ya. Dia persiapkan Alkitabnya. Tapi sebelum kita membuka nats khotbah anak sekolah minggu, mari kita melipat tangan, kita tunduk kepala, dan kita menutup mata, kita berdoa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa melampaui segala akal. Itulah kiranya memelihara hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik kami sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Khotbah pada hari ini Minggu tanggal 28 Maret 2021, yaitu yang tertulis dalam kitab Injil Matius. Injil Matius ya, Perjanjian Baru ya. Injil Matius pasal 27 mulai dari ayat 27 sampai ayat 31. Matius pasal 27 ayat 27 sampai ayat 31. Dibaca Alkitabnya, Amang membaca secara keseluruhannya. Ayat 27. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Ayat 28. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Ayat 29. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Ayat 30. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Ayat 31, sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Adik-adik kami yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang beribadah live streaming pada hari ini, yang di rumah, dalam firman Tuhan ini kita sampai kepada Minggu Palmarum. Minggu Palmarum yang dikutip firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 27 ayat 27 sampai 31. Kita diingatkan oleh firman Tuhan, bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Adik-adik kami sekolah minggu, dalam firman Tuhan ini mengingatkan kita sesungguhnya bahwa Yesus adalah Raja. Yesus sebagai Raja, Yesus anak Allah yang datang ke dunia ini adalah Raja yang menebus dosa manusia dan untuk menyelamatkan kita dari maut dan kematian. Itu yang pertama.
Dan pada saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan dengan sikap yang benar. Sikap yang terpuji. Sikap yang dikehendaki oleh Tuhan. Yaitu sikap memuji dan berlutut kepada Yesus. Menyambut Yesus dalam hidup kita dengan sikap hidup yang benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam firman Tuhan ini kepada anak sekolah minggu, marilah kita anak-anak sekolah minggu adalah menjadi anak-anak yang rendah hati. Anak-anak yang berlutut dengan sikap yang berdoa kepada Tuhan. Sikap yang rendah hati, sikap yang berlutut kepada Tuhan, dengan sikap berdoa, bersyukur kepada Tuhan, dan sikap yang selalu memuji Tuhan. Begitu ya. Bukan sikap yang mengolok-olokkan Yesus. Kalau orang banyak itu orang Yahudi dulu dan juga oleh para serdadu-serdadu yang mengelilingi Yesus, mereka mengatakan salam, hai orang Yahudi. Di sana mereka menunjukkan sikap yang menghina Yesus. Salam katanya, hai raja orang Yahudi. Tetapi sikap mereka bukan sikap yang terpuji. Mereka mengolok-olokkan Yesus. Artinya mereka menghina Yesus. Mereka menghujat Yesus. Mereka menfitnah Tuhan Yesus. Tetapi diingatkan oleh firman Tuhan kepada anak sekolah minggu. Biarlah kita sebagai anak sekolah minggu yang benar-benar menunjukkan sikap yang rendah hati, dengan sikap yang berlutut yang benar, dengan sikap yang berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan sikap yang selalu memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita, kepada anak sekolah minggu. Bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Agungkanlah namanya. Sembah dan pujilah dia. Sambutlah dia. Yesus adalah Raja keselamatan, Raja kedamaian, Raja kehidupan. Dialah yang berkuasa di hati anak-anak sekolah minggu, di pikiran anak-anak sekolah minggu, dan berkuasa di dalam hati anak-anak sekolah minggu. Adik-adik kami yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, ketika para ahli-ahli waris yang membawa Yesus kepada pengadilan dan dikelilingi oleh pengawal-pengawal sekeliling Yesus. Kemudian mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu. Jubah ungu itu melambangkan warna kerajaan. Warna ungu melambangkan warna kerajaan, simbol daripada kerajaan Yesus Kristus. Itu menggambarkan sebagai lambang daripada pengampunan dosa. Yesus yang datang itu berpakaian ungu, melambangkan lambang dari pengampunan dosa kita. Dialah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan dikatakan lagi di sana, mereka menganyam mahkota duri dan memberikan sebatang buluh dan berlutut sambil mengolok-olokkan dengan kata salam. Itulah penghinaan kepada Yesus. Yesus yang dihina itu, Yesus yang diikat dengan
mahkota duri itu, Yesus yang dipaku di tangannya, Yesus yang disalibkan itu, Yesus yang dipukul itu, diludahi itu. Dialah Yesus yang menyelamatkan semua dosa-dosa kita. Jangan hina Yesus dalam perkataanmu. Jangan hina Yesus dalam pikiranmu. Jangan hina Yesus dalam kenakalanmu. Jangan hina Yesus dalam segala hidupmu. Tetapi berikanlah hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sambutlah Dia. Dialah Raja yang mengampuni, menyelamatkan kita. Adik-adik kami yang kami kasihi, kemudian mereka berlutut di hadapan Yesus. Mereka mengolok-olokkan Yesus dengan perkataan salam, hai orang Yahudi. Mereka meludahi Yesus, memukul Yesus, memukul kepala Yesus, dan mengelilingkan mahkota kepada kepala Yesus. Dan mereka sepakat untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Adik-adik kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa orang Yahudi dan semua orang banyak pada waktu itu melakukan tindakan yang tidak terpuji itu? Karena mereka adalah merasa tersaingi. Mereka merasa tersaingi. Mereka menganggap Yesus sebagai raja datang untuk menyelamatkan mereka dari kekuasaan-kekuasaan Romawi. Mereka yakin dan percaya bahwa Yesus yang datang itu menyelamatkan mereka hanya dengan sebatas perut, hanya sebatas dengan makanan, hanya sebatas dengan kehidupan nyaman. Tetapi Yesus yang datang itu bukan hanya sebatas perut, bukan hanya sebatas nyaman, bukan hanya sebatas kesenangan dunia ini, tetapi Dia datang sebagai juru selamat semua manusia. Maka Yesus berkorban sampai kepada Yesus disalibkan adalah untuk supaya semua orang yang sudah berdosa menerima pengampunan dan menerima keselamatan dan menerima kehidupan yang abadi. Diberkatilah anak-anak kami sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Selamat untuk menyambut Jumat Agung. Selamat untuk menyambut hari Paskah. Penderitaan Yesus sangat menyedihkan. Maka renungkanlah penderitaan Yesus, agar kamu menjadi anak-anak yang berlutut di hadapan Tuhan, mensyukuri kasih karunia Tuhan. Berdoalah, bernyanyilah, bersyukurlah, dan menjadi anak-anak yang baiklah kepada orang tua, kepada guru, terlebih menjadi anak yang baik kepada Tuhan. Diberkatilah kamu, diberkatilah keluarga, diberkatilah pendidikan anak-anak kami. Salam sehat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkatimu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menyapa kami pada ibadah Minggu Palmarum. Engkaulah Yesus Raja, Tuhan yang berkuasa, yang memimpin kami, yang menyertai kami, yang menyelamatkan kami. Sehingga kami menerima pengampunan, kami menerima kehidupan, kami menerima keselamatan hanya di dalam Yesus, Tuhan kami. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Biarlah anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang selalu bersyukur, berdoa, memuji, berlutut di hadapan Tuhan, dan menunjukkan sikap yang selalu merindukan Tuhan dalam hidupnya. Dengan rendah hati,
dan selalu berbuat yang terbaik. Berkatilah anak-anak kami dalam pendidikannya, berkati anak-anak kami dalam permainannya, berkatilah keluarga, berkati orang tuanya, berkati rumahnya, berkati Tuhan pekerjaan orang tuanya. Kami serahkanlah hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya kepadamu. Dengarkanlah doa kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Wah, puji Tuhan, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan tersebut bisa menjadi pelita bagi adik-adik semua ya. Benar. Apalagi situasi pandemi ini, Bang. Iya, dimana kita harus tetap bersuka cita dan berbahagia. Nah, Betul. seperti yang akan disampaikan nih, tugas untuk minggu depan itu mudah. Tidak perlu dikumpulkan Kak Fani. Apa itu, Bang? Cukup berbahagia dan bersuka cita. Berbahagia. Berarti nggak usah kumpulin ya? Gak usah. Oh, Jadi bisa. adik-adik cukup menunjukkannya kepada sekeliling adik-adik, mama, papa, Opung juga atau teman-teman adik-adik. Berbahagia dan bersuka cita. cita. Kita akan mengumpulkan persembahan adik-adik. Siapkan persembahannya. Kita akan naikkan satu lagu. Kita nyanyikan bersama-sama. Dia gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang. Kasih setiap kita akan beranjak dariku. Dia gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang. Namun kasih setiap kita akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setia kita akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setia kita akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik. Hai, ketemu lagi dengan Kakak Fani dan Kak Upi. Oh iya, adik-adik apa kabarnya? Sehat? Luar biasa, pastinya fantastik. Yes, yes, yes. Adik-adik, kita bentar lagi akan mengadakan Paskah. Pada senang nggak? Yeay, senang nggak Pak? Senang Senang dong. dong. Walaupun pandemi ini, kita masih bisa mengadakan Paskah. Oh iya, di depan udah ada alat-alatnya nih. Pertama, lombanya adalah menghias telur. Telurnya harus direbus dulu dan itu dihias. Dihias pakai apa aja, Pak? Dihias menggunakan kertas origami, cat warna, krayon, dan bahan-bahan yang bisa kalian dapatin di rumah. Mungkin dari daur ulang, dari kertas yang sudah ada, dari kardus, dan mungkin bisa juga dari daun-daun kering. Pasti kalian punya ide untuk itu. Pokoknya yang sekreatif mungkin. Dan hias telur ini itu bisa untuk orang 1, orang 2, dan orang 3. Oke, adik-adik, pokoknya sekreatif mungkin, rapi dan agak bersih ya. Ya, Pak? agak bersih, Pokoknya rapi. nanti kalau misalnya dicat, ya jangan ada bercak-bercak lah. Oke deh, Jangan lupa Kak Fani, setelahnya kasih nama. Kasih nama kelas berapa dan dikirimkan ke link Google sama kakak kelasnya. Ya kan Kak? ya betul. Ya. Terus yang kedua itu salib 3 dimensi. Seperti ini contohnya. Salibnya itu bisa dibuat pakai kardus. Bisa apa lagi Kak? Bisa dari botol air mineral, Nah, bisa dibuat pakai kertas. ya. Pokoknya sekreatif mungkin. Biar kelihatan 3 dimensi itu mau digantung di pintu atau di tembok atau mau dipajang di meja seperti ini. Pokoknya adik-adik sekreatif mungkin. Aduh, sampai belepotan nih kakak nih. Nggak apa-apa Kak Fani. Iya. Tapi untuk salib 3 dimensi itu hanya untuk orang 2 dan orang 3. Orang 2 siap kelas berapa aja Kak? Kelas Kelas 1, satu, kelas 2, kelas 3. Orang 3, kelas 4, 5, dan 6. Oke, adik-adik. Yang ketiga ya, foto keluarga. Foto keluarga itu dalam arti adalah foto yang bertema Paskah. Ya, bertema Paskah. Misalnya papanya jadi Tuhan Yesus. Terus mamanya jadi Bunda Maria. Terus Anak-anaknya berdoa. Anak-anaknya berdoa di depan. Terus difoto deh. Dikirim entah nama kakak atau nama adik dan kelasnya. Kelasnya. Pokoknya dikirim semuanya by link ke kakak kelas
setiap diinformasikan sama kakak kelas. Oke? Jangan lupa Kak Fani, kapan pertama kali pengumpulan dan batas terakhirnya? Oke, batas pengumpulan kita dimulai dulu Kak. Oh iya. Dimulai dari hari Minggu. Minggu nanti diumumkan, nanti disebarkan sama kakak kelas. Per kelas. Pokoknya diumumkan. Dan maksimal dikumpulkan itu hari Kamis jam 10 malam. Lewat dari jam 10 malam kami menolak. Ya, jadi kami bisa melihat dan menilai dari segi keindahan, kerapian, dan kebersihan. Oke? Dan Kak, selain lomba ada lagi nih ibadah. Buah-buah hijau. Ibadah buah-buah hijau jam 4 pagi. Jam 4 pagi tenang. Adik-adik akan ketemu kakak-kakak kelasnya semua, guru-guru GSM-nya. Itu akan ada drama dan nanti kita akan buat Zoom ya Kak ya? Iya, Zoom untuk melihat kakak-kakaknya. Pokoknya nanti diaktifin YouTube-nya ya. Dan nanti kita kasih link Zoom-nya. Pokoknya adik-adik jam 4 kita ibadah seperti biasanya. Oke adik-adik? Ditunggu partisipasinya ya adik-adik. Jangan lupa untuk lombanya. Nanti di ibadah kita akan umumkan pemenangnya. Pasti dong, ya kan Kak? Iya, betul. Dan itu ada hadiahnya buat adik-adik semua sama souvenirnya. Ditunggu ya. Dah.